Apa kabar? Baik. Grand finalis sini kali depan. Biar kelihatan sama gue. Lu dari zamannya masih 11-11an besar, 11-11an besar di situ mulu, sini dong. Ini kan sebenarnya kan mentoringnya kan untuk Anda berdua. Yang lain ngikut. Siapa tahu grand final tiba-tiba mereka lebih lucu, yang juara mereka. Waktu grand final Suci 8 paling lucu Arif Brata kan? Arif Brata paling lucu. Tadi Parno bilang gitu. Jadi kalau ternyata kalian kalah lucu sama yang lainnya juara. Yang callback juara. Ini adalah mentoring terakhir. Biasanya gue suka nggak tahu apa yang mau gue bahas di mentoring terakhir, soalnya cuma berdua. Jatuhnya cuma curhat doang. Tapi sekarang ada lebih banyak orang, mungkin lebih enak. Rio Steven Umatubu sama Ali Akbar udah janjian siapa yang mau juara? Udah, Bang. Siapa yang rencana mau juara? Rio. Oh, Rio. Hah? Gue lupa dah. Lev, Waalaikumsalam. Wah, gue suka banget jaketnya. Nggak lihat lo. Nggak lihat lo, Levi melucuin lo. Orang aneh. Ya tadi gue mau ngomong apa sih? Oh iya, gue lupa. Hadiahnya berapa sih juara 1? Mobil. Ada duitnya nggak? Ada. Duitnya berapa? 50. 50. Mobilnya? Wuling. Bagus bener. Wuling canggih juga ya. Dulu gue cela-cela tuh. Tapi bukan yang Almas bukan. Tetap bagus. Enggak Wuling, karena dulu gue suka bercandain namanya Wuling gitu. Pas gue lihat keren juga mobil-mobilnya. Juara 1 Wuling, juara 2 Suling. Ketawain. Motor sama 25 juta. Yang juara 2, yang juara 3? Motor sama 10 juta. Juara 4 rumah Aiman. Guys, ini gue pertama-tama tujukan ke mereka dulu ya. Nanti kalau misalkan lu pada mau nanya-nanya boleh pas sesi tanya jawab, tapi gue tujukan kepada mereka berdua dulu. Ini kan mentoringnya kan untuk grand final sebenarnya. Gue mau nanya, setelah semifinal kemarin, lu dapat komentar nggak dari yang nonton? Di DM, ditanyain soal performance di semifinal, ada nggak? Ada. Gue juga. Setelah final tayang hari Jumat ya, gue dapat DM banyak banget. Gue screen capture tuh beberapa. Siapa tahu lu pada nggak percaya, mau gue kasih lihat. Semuanya berterima kasih sama gue yang sudah menegur kalian bertiga atas performa kalian di semifinal. Gue penasaran apa yang terjadi sebenarnya sehingga kayak gitu. Karena kalau misalkan dibilang apa ya, udah habis bahan, tanda tanya besar kan. Karena kan kita tahu gimana ceritanya mau habis bahan, lu masih punya 2 malam semifinal dan grand final kan. Capek, bosan segala macam kan juga sesuatu yang jadi bagian dari perjalanan. Kalau lu bisa berminggu-minggu nggak capek, nggak bosan dan bagus, terus kenapa kemarin lemes gitu. Terus masalahnya season ini tuh sudah disepakati oleh banyak banget yang nonton bahwa pesertanya itu gila-gila. Yang kemarin kita ada di 10 atau di 11 besar tuh, yang 2 minggu berturut-turut pecahnya bukan main. Itu juga dikomentari sama yang nonton, iya nih, ini salah satu episode terpecah selama gue pernah nonton Suci. Mereka nonton Suci udah lama, dari zamannya masih Suca. Dari zamannya masih Suca. Iya, nggak, maksud gue penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Lu berdua doang aja yang jawab. Gua dulu. Boleh. Kalau gua itu yang tampil kedua kali yang tema ada callbacknya itu. Ini
udah bawa satu set jadi nih. Cuman pas kombut ini kayaknya kurang nih. Jadi ada set cadangan nih. Nah, set cadangan itu masih bentuknya masih cerita, belum susunan jokes gitu. Cerita malam udah tuh enak jadi tuh. Ya udah jadi susunan jokesnya. Ngobrol sana sini ketawa nih ini setnya. Ah, pede sama set ini nih. Enggak sampai panggung guring gitu. Oke, set kedua. Set kedua yang dipakai. Ya, soalnya set pertama lu kan lebih solid ya waktu itu ya. Set pertama lebih solid, set kedua kan yang ini. Ya. Lu? Kalau aku ini bang, nyiapinnya kemarin betul-betul di yang tema showbiz. Tapi kan emang ada 2 tema. Tema bebas tuh terlalu berharap di stok gitu, maksudnya mikirnya masih ada ini bisa nih kayaknya nih. Tapi ternyata pas bawain itu punya udah nggak ada gitu, makanya lemes banget, berasanya udah nggak di badan lagi. Tapi pas kalau materi yang baru dibikin tuh bawainnya kayak masih fresh banget. Ini sekarang 2 putaran ya? Kebetulan Putaran pertama apa? Juara. Juara. Oh iya. Ya, hampir setiap final ya. Oke, putaran kedua? bebas. Best of you. Nah, tuh bebas lagi. Udah siap belum lu berdua? Siap sih gue ngalahin Alim. Ali siap nggak? Siap. Lebih siap dari Rio. Dia bilang lebih siap dari Rio. Kemarin gua ketemu Bari, katanya habis kombutan. Dibilang siap tapi kata Bari belum punya materi. Gue nggak tahu nih tayang kapan nih. Kayaknya tayangnya setelah taping tapi sebelum tayang. Ini. Semifinal tuh sebenarnya kemarin tuh ini sih mengkhawatirkan gitu buat gua. Soalnya anak-anak Suci tuh deket banget sih satu sama lain. Jadi kayak ada semangat, ya udah siapapun yang menang nggak apa-apa gitu. Tapi yang dilupain tuh yang nonton. Kalau gua sampai tahu nggak? Secara rata-rata setiap season tuh gua lebih sering terima DM dipertanyakan penjurian gua. Tahu apa lu tentang stand up lu nggak lucu, masa si ini yang keluar, si itu yang keluar, segala macam. Hampir selalu tuh gue kalau misalkan jadi juri ya, sejak pertama kali ngejuri tuh isi DM tuh kayak gitu. Tapi kemarin tuh isi DM itu berterima kasih karena gue ngomelin kalian. Artinya apa? Artinya penontonnya tuh kesel. Kan kalau mau punya karir ya, lucu sekali 2 kali mah kita tahu, kita semua juga bisa, banyak di luar juga banyak kayak gitu, di open mic ada yang lucu sekali, lucu 2 kali. Tapi kan kalau pengen punya karir kan harus selalu lucu. Karir itu kan ada karena kita lucu terus gitu. Nggak lucu sekali, lucu 2 kali. Lucu terus setiap hari, setiap saat, setiap jam. Show 1, show 2, lucu selalu gitu. Padahal kan kita pengen lu pada hidup dari yang nonton stand up. Hidup dari penonton lu gitu. Penonton lu mau beli tiket, tapi kalau misalnya dibenang kayak masalah inkonsistensi kan sulit juga ya. Kayak kalau misalnya gue jualan tiket, kalau misalnya di kolom komentar ada yang bilang, "Bang, lucu nggak nih?" Nanti gue udah beli nggak lucu lagi. Udah pasti nggak pernah nonton gue. Yang nonton gue pasti nggak akan ngomong kayak gitu, karena mereka tahu dari 2011 special pertama sampai 2020. 2019 yang 2020 nggak ada. Ada yang 2020 keadaan kahar, mereka tahu ada konsistensi gitu di situ. Jadi kalau bukan mobil dan uang yang bikin lu semangat supaya mau juara gitu, terus apa gitu? Apa ya? Tapi mau juara? Mau banget. Hah? Mau. Kan bisa nyetir dulu. Bisa sapungan deket sama supir. Oh iya. Lu? Emang di Ternate ada jalan?
Mohon maaf masyarakat Ternate. Saya kan komedi dong. Canda dong lu, aneh-aneh aja lu. Yang bikin lu pengen juara apa? Lu berdua. Kenapa? Kenapa harus juara? Kalau lu tahu sebenarnya nggak harus juara satu kan untuk punya karir paling cemerlang gitu misalnya. Kan kita udah lihat buktinya. Apa yang bikin lu pengen juara? Gue pengen tahu deh. Kalau gue sih lebih buat ngerubah hidup. Emang kalau juara kenapa? Kalau juara kenapa? Ada yang dilihat dari gue gitu, cara hidup. Kan selama ini kayaknya apa sih Rio apa gitu. Dari kecil tuh kayak di satu keluarga pasti ada yang belok sendiri kan. Nah itu kayaknya gue mau lurusin lagi ke arah sana itu dengan ini kali gitu. Lu ngerasa aneh nggak kalau lu juara tapi terus masih jadi satpam? Iya, daripada kayak Popon jadi kiper gue udah Daripada kayak Popon jadi kiper Bedeba FC. Waktu nangkep bola daripada ngejob kan Popon. Satu lah lumayan tuh. Satu. Ngetes sambil jalan nih. Ali Akbar? Kenapa pengen juara? Pengen aja bang. Iya kenapa? Ada pride tersendiri bang kalau misalnya juara itu sesuatu yang kayak wah gitu. Maksudnya itu dibanding juara 2 tuh kayak Dibanding juara Subi? Oh jauh. Subi maksudnya nggak ada yang tahu bang. Nggak ada yang tahu, mesti download aplikasi itu tuh. Yang bikin tahu Subi? Yang bikin Subi? Tahu Subi? Parah lu nggak mikirin perasaan yang bikin. Mana gue laki-laki. Sebenarnya gini sih, pertanyaan itu datangnya arahnya kepada supaya gue mau memastikan lu tuh pada mau usaha gitu, ada usahanya gitu, ada istilahnya dalam bahasa Inggris ada grit-nya gitu. Karena uang oke, mobil oke banget menurut gue. Apapun itu ya, apapun mobil yang lu punya oke banget itu yang nanti akan dikasih. Cuman khawatir aja. Lu berdua set yang lebih matang mana? Set 1 apa putaran 1 putaran 2? Lu? Kalau gue sih ini tadi udah siap. 2 putaran. Lu? Harus bentar baru nyiapin yang ini pas Yang mana? juara Yang juara. Yang satu lagi? masih crunchy. Bukannya besok kita manggung? Ya masih bisa Harus lucu ini bang. Ya lurus lagi. Duduk do. Kayak Levi dong tadi set jatuh. Raih pakai baju lah. Gue pernah ngasih tahu kisi-kisi juara nggak sih? Pernah gue bahas nggak sih? Gue lupa saking seringnya gue jadi mentoring. Apa waktu itu gue bilangnya? Yang mana? Emang anjing. Levi anjing emang. Gak, soalnya gue sering banget jadi mentoring Suci dari tahun ke tahun, jadi lupa kadang-kadang mana yang udah gue bilang, mana yang gak pernah gue bilang. Udah mas lagi udah. Iya, yang mana? Yang harus ngikutin step-stepnya, Yang mana tuh? yang apa namanya, ada berapa fase teman. Bukan itu. Itu untuk berkarir. Itu untuk berkarir. Oke, kita bagi dua ya. Rio Steven Dumatubun sama Ali Akbar. Pertama kan adalah setnya elu. Yang kedua adalah
yang gue sebut sebagai gift, hadiah dari yang ngikutin. Set dulu atau gift dulu ya? Set dulu deh. Set itu kan ada materi, ada delivery, ya kan? Sekarang gue tanya sama lu, ini jangan dianggap sebagai cara untuk ngebongkar set yang udah ada, tapi untuk kayak jadi checklist terhadap set yang lagi lu susun. Atau kalau mungkin lu mau jadi bantuan untuk nulis juga boleh. Tapi jadiin sebagai checklist aja. Karena ada materi, ada delivery. Ini kita mau ngomongin gimana caranya lu ketika manggung di grand final itu nyaman. Paling krusial tuh. Karena orang kalau manggung gak nyaman kerasa sama yang nonton. Jadi kita akan coba bikin supaya apapun set yang lu bawa di grand final adalah set yang membuat lu nyaman. Nah, sekarang ada materi dan ada delivery. Pertanyaan gua adalah, kasih tahu gua masing-masing materi yang paling nyaman lu bawain dan materi yang penonton suka dari lu. Kan suka ada komentar tuh. Ya, bisa aja beda. Penonton paling suka gua ngomongin Dipo. Materi yang nyaman gua bawain adalah tentang sospol misalnya, atau current issue. Lalu ada delivery lu bagi dua. Delivery yang nyaman lu lakukan, gaya pembawaan yang selalu jadi andalannya lu, kayak misalkan gua bebancian. Terus kalau kata penonton, ekspresi. Nah, sekarang gue tanya sama lu, materi yang lu selalu nyaman untuk bawakan, walaupun sebenarnya materinya itu nggak matang-matang banget, tapi lu selalu nyaman aja bawain itu, karena lu tahu orang pasti akan nungguin, atau orang pasti akan, kayak gue kalau bawain acara bikin materi tentang sospol atau current issue, gue ngomongin soal isu-isu gitu, mau setupnya panjang, gue nggak deg-degan, karena gue tahu yang nonton pasti nungguin. Dan gue tahu di show manapun kalau ada materi tentang Dipo, aman hidup gue, karena orang selalu senang aja, mau itu corporate ataupun special, gue pasti nyisipin materi tentang Dipo, kecuali sekali juru bicara karena nggak dapet izin. Lo apa? Dari yang penonton deh, materi apa yang penonton selalu bilang, Bang Rio bahas ini dong, Bang Rio bahas ini dong gitu. Kalau sepanjang suci sama. Oke, itu mah udah pasti juga ya, pasti lu bawain kan? Oke. Yang sebenarnya lu nyaman untuk bawain apa? Yang lu tahu kalau misalnya lu bawain, udah pasti lu nggak ngerasa khawatir aja. Kalau yang baru disuci ini ngomongin si Sari. Sari. Oke. Indra Jegel? Siapa nama kamu? Ali Akbar, ya bener. Juara satu Indra Jegel. Viko? Salah, suara dua, juara dua. Popon? Kalau yang dari penonton mintanya tuh bahas ini bang, sering bahas ini dong, hal-hal remeh lagi gitu, kayak nonton martabak, hal remeh Yang lu sendiri nyaman bawain? itu, dan itu nyaman bang, rasa nyaman bahas sesuatu hal yang remeh yang orang lain rasa gitu. Oke. Delivery yang lu nyaman lakukan, gaya delivery ya, yang lu nyaman lakukan, teknik deh, mungkin lebih tepatnya teknik, salah gue. Teknik yang lu paling nyaman lakukan dan teknik yang lu tahu penonton pasti suka ngeliat lu ngelakuin itu. Misalnya gue yang gua tahu gua nyaman lakukan storytelling, yang gua tahu penonton gua suka adalah act out. Lu apa berdua? Ali Akbar dulu. Teknik apa yang paling nyaman lu pakai dalam stand up? Yang paling nyaman ini bang, what if. What if? Ya, Yang lu tahu penonton suka dari lu? yang penonton suka hiperbola mungkin bang, penonton suka ya, sukanya hiperbola. Oke. Rio? Storytelling Storytelling yang lu nyaman, yang lu tahu penonton suka? sama kayaknya. Gue pikir justru lu hiperbola dengan marah-marah lu, dan gue pikir lu roasting. Enggak ya?
Gue pikir penonton senang kalau ngeliat lu roasting, nggak? Oh ini bang, kadang ini minta suruh impersonate malah karena Oh, impersonate, iya benar-benar. Alex itu pada minta impersonate dong, padahal nggak terlalu jago bang. Tapi lucu aja kali ya. Iya. Kalau lu? namanya dibuat tuh selalu nunggu kalau storytelling ini ujungnya apa gitu. Hmm. Selalu mereka nunggu itu ujungnya. Hmm. Jadi lu nyamannya storytelling, tapi yang penonton tunggu dari lu juga tetap storytelling menurut lu? Mereka nunggu ini ujungnya apa gitu. Oke. Ali Akbar, Rio Steven Dumatubun. Secara topikal, secara materi ngomongin yang remeh, secara teknik what if dan impersonate. Rio secara materi Sari dan Satpam, secara teknik storytelling. Barusan tuh yang kita barusan temukan itu adalah apa aja dalam performance lu yang akan membuat lu nyaman dan lu tahu penonton akan suka. Sehingga buntut-buntutnya membuat lu nyaman lagi. Nggak mesti, tapi cek set lu. Masuk nggak tadi yang kita bahas dalam set lu yang lagi lu siapin, yang sudah lu siapin atau akan lu siapin. Kalau lu mau nyaman, karena yang kita bela sih paling penting tuh kenyamanan di atas panggung. Karena hafal atau pembuktian bahwa ini lucu atau enggak susah kan? Karena lu mesti open mic beberapa kali. Kalau mau solid mah 5 kali untuk tahu bener-bener nih bagus atau enggak. Jadi yang penting kan nyamannya. Nah, untuk membuat lu nyaman, Ali Akbar sih sebaiknya ada pembahasan yang remeh-remeh, banyak main what if, dan sisipin impersonate. Rio Steven Dumatubun ngomongin Sari, ngomongin Satpam dengan storytelling. Dari 2 set lu ada nggak nih? Ada dua. Dari set lu ada nggak yang tadi gue bahas untuk lu? Yang ini bang, yang set juara ada. Yang mana yang remeh? Ya. Yang impersonate what if juga ada? Itu nanti kayaknya. Oke. Itu yang pertama. Intinya adalah jangan keluar dari zona nyaman lu di grand final. Udah gitu aja. Grand final tuh bukan tempatnya untuk lu nyoba-nyoba gitu. Grand final mah tempatnya lu untuk jadi 100% Ali Akbar atau 100% Rio Dumatubun diri sendiri gitu. Lu harus kelihatan kayak juara di atas panggung. Dan untuk kelihatan kayak juara lu harus harus nyaman dengan set yang lu bawa. Terlepas dari setnya itu sebenarnya setengah matang atau enggak, tapi lo harus nyaman dengan set yang lo bawa. Set ini nggak bisa membuat lo kelihatan ragu dan gamang dan ngambang gitu. Nah, kita semua punya pembahasan, kita semua punya topik yang walaupun kita tahu baru di open mic-in sekali, kita nggak gitu ragu. Kita sering open mic ya. Kadang-kadang kalau open mic kan gitu kan, di antara joke yang kita mau coba, yang ini sih gue agak lebih pede nih. Lebih kepada secara statistik, ini sih biasanya aman-aman aja gitu. Jadi, titipan dari gue, bikinlah set yang bikin lu nyaman. Ya, untuk di grand final. Nah, yang kedua, juara itu biasanya nggak selalu ya. Biasanya selalu punya gift kepada yang nonton. Kalau lu perhatiin, semua grand final tuh nyiapin sesuatu. Nggak? Rian, siapa sih juara? Rian, G, terus Babe, terus David, Rigen, siapa? Jegel, Remin, Popon. Popon nyiapin gibah, gue inget nih. David nyiapin apa namanya? Lenong ya? Bukan Lenong, apa sih namanya? Gambang Kromo. Ya gitu kan. Pokoknya gitu dah. Dia bawa kesenian Betawi. G tuh punya apa sih? Yang si Gilbas tuh punya. Tapi G tuh punya apa gitu? Storytelling atau apa sih? Iya, yang panjang banget setnya tuh. Yang akhirnya
Oh, trailer ya? Rian ada impersonate ya? Impersonate Akbar dia. Impersonate. Babe nggak ada sih, ingat gue. Regen diuntungkan karena grand final waktu itu topiknya apa ya? Roasting apa riffing atau apa gitu? Roasting ya? Bener kan? Di grand final tuh ada tema itu kalau gue nggak salah. Makanya terus dia paling bersinar. Makanya Rahmat nggak terlalu, Frimohon kan ngeblank. Jegel nyiapin apa ya? Nggak ada ya? Babe enggak, Jegel enggak, Remin juga enggak. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya, 5 dari 8 tuh punya hadiah untuk yang nonton. Sesuatu yang mereka siapin khusus. Jadi semacam pemberian yang nggak ketebak aja. Tapi ini beresiko ya. Gilbas juga berusaha untuk melakukan itu. Tapi karena penonton diajak gini-gini, jadinya dia menghabiskan waktu untuk nggak bikin orang ketawa. Tapi intinya, grand finalist itu kelihatan usahanya pengen menang. Karena mereka ngasih lebih dari yang biasanya mereka lakukan. Kalau lucu mah udah pasti. Karena emang harus, namanya juga grand final. Kan lu grand finalist gitu. Nggak grand final juga kalau levelnya grand finalist disuruh manggung juga lucu. Itu udah pasti. Tapi usaha gitu. Orang yang nonton tuh ngelihat ada usaha yang dilakukan, dia punya hadiah kepada yang nonton. Untuk nunjukin bahwa ini dibandingin lawan gue nih mikirin banget soal grand final ini. Gue jadiin ini show gue. Gue siapin sesuatu. G bikin sebuah trailer panjang yang dia act out dan sangat energetik, sangat dinamis sehingga orang wah anjing gitu. Rian di grand final ngimpersonate si lawannya sehingga orang bilang anjing dilakuin gitu. Si Popon tiba-tiba bawa gibah ke atas panggung, orang juga bilang aduh bangsat gitu. David juga. Pertanyaannya adalah apa kira-kira hadiah yang mau lu kasih? Gift dari Rio, gift dari Ali untuk grand final ini apa? Nggak mesti sebenarnya. Tapi orang seneng digituin. Kompas juga seneng. Juri juga seneng. Walaupun nanti juri akan mikir ya, lucu nggak nih, ntar dia bawa gimmick atas panggung nggak lucu lagi. Tapi ada hadiah gitu dari yang manggung kepada yang nonton. Nah, ciri-ciri salah satu ciri-ciri grand finalist itu sebenarnya. Dan kalau lu benar-benar pengen menang dan mau mengoptimalkan besok ini sebagai hari terakhir lu di Suci, berapa minggu sih total? 13? 15 minggu? 15 minggu gitu. Lu mau tutup, ya harusnya sih punya sesuatu. Kalau grand final ini ada di kepala lu untuk waktu yang cukup lama, harusnya mau nggak mau kepikiran gue mau ngapain di grand final. Tapi kan gue nggak mau ngajarin lu ya. Itu sesuatu yang lu pikirin sendiri aja. Pokoknya titipan dari gue ada 3. Pertama, di grand final bawalah set yang nyaman. Nyaman karena lu tahu lu suka ngelakuinnya, nyaman karena lu tahu penonton suka ngelihatnya. 1. Yang kedua, kalau bisa kasih hadiah lah sama yang nonton. Kasih lihat sesuatu gitu. Kasih tahu bahwa lu tahu lu emang ada di grand final. Ini penting untuk lo lakuin, terutama karena apa yang terjadi kemarin. Orang kan pada khawatir ya, gue aja khawatir. Nah yang ketiga, gue nggak tahu ini sesuatu yang kalian mau atau enggak ya, tapi gue coba untuk kasih aja deh. Siapa tahu jadi semangat gitu kan. Kalau uang biasa aja, terus mobil biasa aja. Mau nggak yang juara itu gue bikinin special? Nggak usah ngapa-ngapain, lu nggak usah bayar, nggak usah ngeluarin duit apa-apa, lu duduk aja, gue sodorin kontrak, lu gue promoterin special.
gue paketin sama digital download. Nggak usah mikir, gue yang cari kameramen, gue yang sewa kamera, gue yang produksi, gue yang edit, gue yang ngasih sound. Gue promotorin spesialnya setelah ini, karena menurut gue paling benar adalah setelah selesai grand final bikin special untuk ngabisin yang suci, sehingga lu bisa mulai dengan clean slate istilahnya dari nol. Habisin aja. Kalau lu mau bawa materi-materi yang disuci, nggak apa-apa menurut gue. Tapi nggak enaknya manggung di suci, kalaupun dia ngasih lu ketenaran, performance lu itu nggak jadi milik lu gitu. Kalau lu bikin special dan lu kumpulin jok-jok lu yang kemarin juga nggak apa-apa, yang lu bawa selama 13, 14, 15 minggu, lu jadi dalam satu special, dia jadi uang untuk lu. Dan digital downloadnya lagi-lagi jadi uang untuk lu. Ketimbang kemarin jadi AdSense untuk Kompas. Ya enggak? Ini tuh joke lu. Ini tuh kesenian lu. Sewajarnya jadi duit untuk lu juga. Jadi kalau gua sih selalu pengennya abis lu selesai special, langsung selesai final langsung bikin special. Cuman seperti yang lu tahu, biasanya rata-rata setelah selesai grand final lama banget kan mau bikin special kan? Lama banget. Gimana kalau yang juara dan hanya yang juara gua kasih kontrak bikin special, gua promotorin, kita ngomong lu maunya di mana, kita ngomong lu maunya berapa banyak, gua produksiin juga, gua produce digital downloadnya, lu terima duit. Feeling gua 50 juta nilai kontrak juga masih bisa. Gue curiga bahkan mungkin lebih. Dan kayaknya ya, kalau gua promotor ini, gue kerjain, gue bikin tayangan, harusnya sih Kompas juga mau deh. Kompas juga pengen. Juaranya gitu bikin special, masa Kompas nggak pengen? Nggak harus mikirin, wah harus clean lagi nih kalau gitu. A, kan lu kan mau compile juga yang kemarin, kalau lu mau kan itu clean semua. Dan B, Kompas TV juga nayangin semua special gue yang ngaco-ngaco, pembahasannya tayang-tayang juga sama mereka. Sampai sekarang gue masih ngerasa kayaknya yang TV yang paling berani ngambil resiko untuk nayangin spesial masih Kompas. Orang Kompas waktu itu nayangin beat gue tentang pemerkosaan. Nah kalau lo mau, gue kasih itu sama yang juara. Siapapun yang juara, langsung gue promotorin stand up comedy specialnya, gue produce digital downloadnya dengan nilai kontrak minimal. Gue cukup pede lebih, minimal 50 juta. Jadi total yang juara dapat 100 juta, dapat mobil, dapat special, dapat digital download. Menarik nggak kira-kira? Sangat menarik. Tapi cuma sama yang juara. Ya. Yang juara duanya, gue kasih hadiahnya jadi opener gue di Amerika. Langsung pengen juara 2. Kagak enak aja. Kapan gue mau manggung di Amerika? Mau nggak? Mau lagi. Alekbar mau? Deal? Deal ya? Siapapun yang juara, gue promoterin spesialnya. Gue kerjain spesialnya. Lu duduk, bawa materi, manggung. Seperti biasa kan kalau di Comika kan bayar putus. Mau yang nonton 10 orang, mau nontonin 1000 orang, lu dapat duit yang sama. Tapi lebih dari itu, lu mulai berkarya. Jangan nunda-nunda bikin special. Kesalahan terbesarnya menurut gue dari para juara adalah membiarkan dia lama-lama bikin special, dan semakin dia mundurin specialnya, semakin beban di sininya. Sering dengar kan tuh kita cerita-cerita juara-juara, abis kelar juara, kena beban juara. Kena beban ekspektasi juara, manggung jadi takut. Ya kan? Gak perlu takut. Ketika lu bikin special, orang yang datang ke special lu adalah orang yang siap untuk menghidupi lu dari karya-karya lu. Kalau udah ketemu sama orang-orang yang datang bayar untuk nonton lu, nah itu adalah sahabat-sahabat lo yang gue pernah bilang di pertama kali gue mentoring. Mereka adalah sahabat. Mereka bukan sekedar fans yang ada di YouTube channelnya Kompas TV atau yang nonton Kompas TV. Karena fans are demanding, friends are understanding. Yang lu puasin gak usah fans. Ada yang ngaku ngefans, tapi yang lu puasin friends.
orang yang juga mau berkorban untuk nonton lo. Kelar final, langsung bikin special. Kelar special pertama, gue jamin di kepala lu adalah special selanjutnya. Yang penghalang orang-orang bikin special itu selalu special nomor 1. Aduh, gue bingung konsepnya apa, masih nggak tahu gitu. Aduh, ntar dulu deh, nggak siap gitu. Aduh, emang siapa yang mau nonton gue gitu kan? Tapi nanti setelah special pertama kelar, di kepala, langsung special berikutnya. Deal? Oke. Moga-moga lebih semangat ya. Lupa bener nggak lu? Karena gue juga sebenarnya si Toro juga lagi ngomong sama orang Kompas. Kemarin katanya hari ini mau ngirim NDA ke Kompas ngomongin soal nawarin sejumlah pertunjukan. Bisa gue sekalianin aja. Siapa tahu kan. Apalagi mau lebaran. Biasanya lebaran Kompas selalu ada tayangan stand up kan? Oke, sampai sini dulu.